Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar pecahan. Anak-anak di kelas 4 sudah mempelajarinya, tapi hari ini ibu akan mengulang sedikit. Ibu punya kertas, ibu bagi menjadi 4 bagian. Nah, masing-masing akan ibu berikan kepada Wayan, Madi, Nyoman, dan Ketut. Setiap orang akan mendapatkan 1/4 bagian. Kenapa 1/4? Karena mendapatkan 1 dari 4 potongan kertas, jadi disebut 1/4. Wayan mendapat 1/4, Madi mendapat 1 dari 4 potongan, Nyoman mendapat 1 dari 4 potongan, begitu juga dengan Ketut. Nah, itu disebut bilangan pecahan. Nah, sekarang ibu punya pizza. Pizza ini juga akan ibu bagi menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibu akan mengambil 1 bagian dari 8 potong pizza itu. Ya, jadi bagian yang ibu ambil itu disebut dengan 1/8 atau 1 dari 8 bagian yang ada, 8 potongan. Nah, sekarang ibu akan mengambil 2 bagian dari 8 potong pizza. Berarti 1/8 dan 1/8 ibu ambil 2 bagian. Itu artinya 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8. Jadi ibu mengambil 2 dari 8 bagian pizza yang ada. Jadi yang diarsir itu anggap sebagai diambil. Nah, seandainya ibu akan mengambil lagi 1 bagian, berapa bagian jadi yang ibu ambil? Jadi 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 bagian. Jadi ibu jadi mengambil pizza sebanyak 3 dari 8 potongan atau bagian yang ada, atau disebut dengan 3/8 pizza. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, jika pecahan itu memiliki penyebut yang sama ketika dijumlahkan, penyebutnya tidak berubah. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilang saja. Dalam pecahan, angka yang di atas disebut pembilang dan yang di bawah disebut dengan penyebut. Ketika ada soal penjumlahan pecahan, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Contoh, satu per 3 ditambah 1/3. 1 disebut pembilang, 3 penyebut. Jadi yang anak-anak jumlahkan hanya pembilangnya saja. Penyebutnya tetap 1 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Contoh lain, 2/7 ditambah 1/7 sama dengan 2 ditambah 1/7 karena penyebut tidak dijumlahkan. Hasilnya 3/7. Contoh lagi, 3/8 ditambah 2/8. 3 ditambah 2/8